hukum hakam dalam agama ini luas. Satu benda bisa jadi halal, bisa jadi haram, hanya berbeda waktu saja. Ya. Baca Al-Quran, jelas perintah Allah, pahalanya besar. Tapi kalau dibaca di dalam WC, haram. Dibaca ketika khatib lagi khutbah, nggak boleh, dilarang. Karena perintah Allah, dengarkan bukan baca. Paham ya? Jadi setiap perintah ada waktunya, setiap waktu ada perintahnya. Mesti dipahami ini. Ya, jadi sahabat sekalian saling menghormati, jangan hanya gara-gara beda masalah pendapat ini, satu mengatakan musik haram, ini katakan musik boleh, kemudian dia berantem. Ini masalah furu'iyah. Nggak ada masalah ya. Pokoknya usul saya bagi teman-teman yang berpendapat musik haram, tutup telinga kalau masuk mall, tutup telinga kalau naik bis kota atau kemana-mana, karena di sana banyak alat musik. Begitu juga kalau handphone jangan ada ringtone dan sebagainya, karena itu pun alat musik. Masalah hukum halal dan haram ini haknya Allah. Tidak ada yang punya hak berbicara halal dan haram selain Allah. Kemudian Rasulnya. Jelas ya? Hak murni Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sendiri hanya menyampaikan apa yang Allah telah perintahkan kepada beliau. Baligh ma unzila ilaik. Maka tentang halal dan haram adalah haknya Allah. Dan kita harus siap meyakini halal sesuatu yang Allah halalkan. Dan juga sebaliknya, kita harus siap menyatakan haram apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, sekalipun kita belum mampu meninggalkannya. Jangan karena hawa nafsu kita atau kita belum mampu meninggalkannya, akhirnya agama Allah kita kelek-kelek. Ya, kita akal-akalin yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram karena sesuai dengan hawa nafsu kita. Ini tidak boleh. Ya, kita harus tundukkan hawa nafsu kita. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut akan keagungan Rabbnya dan dia mampu melawan hawa nafsunya, dia tundukkan hawa nafsunya di depan syariat Allah, maka surga adalah tempatnya. Mana sebaliknya apa? Orang yang tidak takut kepada Allah dan tidak mau menundukkan hawa nafsunya kepada Allah di hadapan syariat Allah, maka neraka adalah tempatnya. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, dia memiliki pilihan lain selain ketetapan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dalam surat An-Nur juga Allah berfirman, "Inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya kriteria kaum mukminin itu tatkala disuruh pada hukum Allah dan Rasulnya untuk berhukum dengannya, dia senantiasa menyatakan sami'na wa ata'na, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan telah sepakat para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 mazhab tentang haramnya musik. Tentang haramnya musik. Ya. Yang menghalalkannya nanti di hari kiamat berhadapan dengan Allah dan Rasulnya. Apa dalilnya? Banyak di antara firman Allah dalam surah Luqman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla bihi liyudhillan nas liyudhilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang perjualbelikan lahwal hadits untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud bersumpah dengan ayat ini bahwa dimaksud dengan lahwal hadits di sini adalah musik. Musik dan nyanyian-nyanyiannya. Dan juga hadis Nabi dalam Sunan Abu Dawud. Nabi menyatakan, "La yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal ma'azif." Sesungguhnya akan ada di akhir zaman nanti dari umatku yang membolehkan prostitusi. Jangankan prostitusi, LGBT aja ada yang membolehkan. Ya kan? Kalau non muslim yang membela kita nggak heran. Ini mengatasnamakan Islam. Padahal hukuman LGBT kaum Lut menurut sahabat Ali bin Abi Thalib, bahkan sebagian sahabat yang lain dibakar hidup-hidup menurut para sahabat. Itu hukum homoseks dalam Islam. Ya, paling rendah ucapannya kata sahabat Ali bin Abi Thalib, cari gedung yang paling tinggi di negara itu, naikkan dia hidup-hidup, lemparkan kepalanya ke bawah. Ya. Sebagian ulama ada yang menyatakan duburnya harus dimasukkan besi yang panas. Bukan masalah kecil, masalah homoseks. Allah angkat bumi di masa kaum Nabi Lut, Allah angkat bumi, ya bangunan-bangunan di masa itu, kemudian Allah balikkan dan kemudian Allah timpakan kembali ke bawah. Allah naikkan sampai ke angkasa bumi yang mereka tinggal.
Rumah-rumah yang mereka tinggal, kemudian Allah timpakan ke bawah dalam keadaan terbalik. Faja'alna asfala 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami balik yang tinggi menjadi ke bawah, kemudian kami turunkan hujan batu kepada mereka. Maka orang-orang yang membela LGBT, mereka ingin meminta hujan batu dari Allah turun di Indonesia. Dan mereka meminta Allah untuk membalikkan tanah Indonesia, Allah angkat ke langit, kemudian Allah jatuhkan ke dalam bumi. Ini hakikatnya. Siapapun dia, Allah yang Rabbul Alamin mampu melakukan segala sesuatu. Tsunami telah datang dan mengingatkan kita kekuasaan Allah. Mana deping-deping yang mendekengi tempat-tempat maksiat di masa itu di pinggir laut. Tengkoraknya tidak diketahui sekarang di mana. Allah lenyapkan ribuan nyawa tidak dalam sekejap waktu. Jangan memanggil azab Allah Jalla wa'ala. Dan jangan bermain-main dengan hukum Allah Jalla wa'ala. Maka Nabi menyatakan di akhir zaman nanti akan ada sebagian kaum yang menghalalkan prostitusi dan kain sutra. Dan yang terakhir itu syahidnya yang menghalalkan musik. Jadi kalau ada ustaz yang menghalalkan musik, betul, karena Nabi memang telah memberitakan, dan itu adalah orang salah satunya. Ya, 4 mazhab sepakat. Loh ustaz, ini musik Islami. Kalau ada musik Islami berarti ada prostitusi Islami. Karena Nabi menyebutkan musik bareng dengan zina dan kain sutra. Kalau ada musik Islami, maka ada pula zina Islami. Dan coba kita bayangkan di masa Nabi, andai kata Nabi membolehkan musik, pasti musik di masa itu Islami. Nggak mungkin Dewa 19 di masa itu dihidupkan, Sheila on Seven dan yang semisalnya. Pasti lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Umar, Abu Bakar kalau boleh. Nggak mungkin Dewa 19, ya kan? Nggak mungkin lagu rock, ya, nggak mungkin. Pasti lagu-lagu Islami, tapi nggak ada yang dikecualikan oleh Nabi. Datang kita kecualikan. Kita lebih hebat daripada Nabi dan para sahabat, lebih hebat daripada tabi'in, lebih hebat daripada tabi'in, dan lebih hebat dari 4 imam mazhab.